Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mau dengar? Siap mau dengar? Siap mau dengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat. Kitab yang paling tertua, yang ditulis Ibnu Taba, abad keempat. Tahun di sini abad keempat 478. Ini saya harap ini didengar oleh Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggul min ala Ba'alwi. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Kita akan beri shock terapi nantinya. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok Imad, kira-kira dibiarkan atau dilawan? Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abna'li imam, anak-anak daripada imam, fil Masri wa Syam wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat yang dipakai sama si Imad itu hanya abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu, apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya, ada yang dikaburkan, ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini ditemukan sebuah ceramah dari seorang habib yang dikenal dengan nama Habib Mukhtar Tanggul. Dalam satu forum beliau berceramah dengan sangat berapi-api. Ada 3 hal dari ceramah yang disampaikannya. Yang pertama adalah pendukung Kiai Haji Imaduddin CS adalah Dajjal, katanya begitu. Yang kedua, akan memberikan shock terapi dengan tegangan tinggi kepada para pembenci Habib. Kemudian yang ketiga, telah ditemukannya kitab abad keempat sebagai bukti sanggahan terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wah, poin ketiga ini yang akan saya angkat. Apakah kitab abad keempat yang dipegang oleh Habib Mukhtar tersebut adalah kitab yang memiliki validitas teruji, ataukah hanya klaim sepihak dari Habib Mukhtar? Dalam hal ini ada sanggahan pula dari Kiai Haji Nur Ihya yang konon beliau adalah pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang menariknya yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya bahwa kitab yang dimiliki oleh Habib Mukhtar adalah kitab palsu. Bahkan Kiai Nur Ihya itu sudah mengkajinya bertahun-tahun, bahkan beliau siap berdebat
kapanpun dimanapun dengan Habib Muhdhar terkait kitab yang dimaksud. Tanpa berlama-lama kita simak videonya. Menanggapi ceramah dari Kang Mas Muhdhar bin Muhammad bin Sholeh Al-Hamid, Tanggul, Jember, Jawa Timur, yang semangat berapi-api, yang percaya diri, yang seakan-akan tidak memiliki kesalahan. Bagai kata dalam tempurung, seakan-akan paling benar sendiri. Nah, ini kami tidak menjawab dengan caci maki, tidak menjawab dengan emosi, karena nanti malah kami bisa lebih buruk lagi. Kita akan merespon dengan ilmi, dengan dasar keilmuan, dengan ilmiah. Kang Mas Muhdhar ini ngaji kitab Al-Manhajus Shawi, torekohnya Ba'alawi, bukan torekoh Ahlussunnah wal Jamaah, torekoh Ba'alawi. Ngaji ini lalu percaya diri menyampaikan, menemukan kitab yang kita minta, yang diminta oleh Kiai Haji Maduddin Utsman dan kawan-kawan untuk menunjukkan kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 awal tengah Hijriyah. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri, tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Ya, kita akan kaji secara semi detail terhadap kitab ini. Bahwa boleh, ya, jika saya katakan kitab Abnaul Imam bi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain ini palsu. Hanya menggunakan, mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Tobatobah yang pertama. Karena Ibnu Tobatobah itu ada 5, dan karya kitabnya juga Abnaul Imam sama. Apalagi yang terakhir ini juga disalin atau ditahqiq oleh 4 orang pakar nasab di zamannya masing-masing. Kitab ini sudah melalui proses penyalinan yang berkali-kali, sehingga tidak dikatakan sebagai kitab Abnaul Imam yang murni lagi. Penyalin terakhir kali adalah Habib Yusuf Jamalulail yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang sudah pernah kami sampaikan, pengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi antara kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dengan kitab Abnaul Imam yang versi ini sama isinya, poinnya sama, materinya hampir sama, cuma lebih luasan yang Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini, karena ini murni karya dari Habib Yusuf Jamalulail. Kalau ini sudah mengalami beberapa kali penyalinan, diantaranya adalah Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah alias abad ke-12. Jadi kalau kitab ini dikatakan abad ke-4 itu salah, abad ke-3 juga salah, abad ke-5 juga salah, abad ke-6 juga salah. Ini hanya bersandar dompleng nama besar dari Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma saja. Terakhir kali kitab Abnaul Imam ini disalin oleh Habib Yusuf Jamalulail, aslinya namanya adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Alil Baitin Nabawi. Ini loh yang asli. Orang kadang-kadang terkecoh dengan namanya saja, ini terkecoh nama kitabnya. Ya, kotak kecil ini lah, kanan atas ini lah, Al-Aqdul Masih, cuma nyandarkan namanya ke Abnaul Imam. Ini bagi orang awam akan terkecoh. Di antaranya adalah khot tulisan pada cetakan yang terakhir ini dengan khot dan tulisan yang kurang bisa dibaca, ya, oleh orang awam, kecuali harus dengan teliti dan hati-hati. Tidak boleh melewati, ya, nanti akan salah memahami, dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdhar bin Muhammad bin Sholeh Al-Hamid. Yakin, percaya diri, mantep gitu loh, tapi salah. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini tahun-tahun, bertahun-tahun. Ibarat dari Surabaya ke Jakarta itu saya sudah sampai Karawang. Kang Mas Muhdhar bin Muhammad bin Sholeh Al-Hamid Tanggul baru sampai Gresik, masih muter-muter alun-alun, mampir ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, ziarah dulu, muter lagi, masih jalan-jalan ke pelabuhan Gresik,
malah mungkin mampir bawean, ya nggak sampai ke Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta, saya sudah jalan-jalan di Monas, bahkan sudah mampir ke pondok pesantrennya Kiai Haji Maduddin Usman. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Sholeh Al-Hamid ini masih muter-muter di Gresik. Kapan sampainya? Ketika kitab Abnaul Imam ini disalin yang terakhir kali oleh Habib Yusuf Jamalulail, beliau Habib Yusuf Jamalulail menambahi dengan nama yang keempat dari putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yakni Abdullah, di dalam Musajjar, ya, di dalam grafik ini di halaman 169 Abnaul Imam di Misra wa Syam. Dan aslinya kitab ini itu cuma 25 lembar, yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu muqaddimah. Ini pun ketika disalin oleh As-Safarini, tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini harus membaca muqaddimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad keempat. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abbah belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Kholil Ihsan belum lahir. Abad kedua Hijriyah, bukan abad ke-5. Nah, ini loh. Taklif Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syahir Ibnu Toba. Ibnu Toba itu adalah marga, sama dengan Jember, Al-Jemberi. Lah, ulama Jember itu tidak hanya Habib Sholeh Tanggul saja. Yo bisa ulama semisal Gus Firjon, ya, Barlaman, ini kan Jember, Pak Yai Ahmad Siddiq, Al-Jemberi, semua Al-Jemberi, tapi namanya beda-beda. Toba Ibnu Toba itu juga nama marga, bukan nama orang, nama leluhur, sama dengan nama kota lah kalau di sini gampangnya. Jadi ini harus diperhatikan betul oleh Kang Mas Muhdor. Percaya diri tapi menyesatkan banyak orang. Dan saya ketika menelusuri di Facebook itu para pendukung Habib keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Maduddin Usman, ya. Nah, ini sudah dikaji sama Al-Habib Muhdor bin Muhammad. Apa itu? Apa? Apalagi mengatakan abad keempat. Itu bagaimana? Berabu-abu semua kan kayak kemarin itu ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali saja mengisbat Alwi bin Ubay. Percaya diri, tapi salah. Oke Kang Mas Muhdor, sesatlah sendiri. Saya nggak ngurus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Bahkan muhibin semua panjenengan sesatkan. Sesat menyesatkan, bol wa abol. Kang Mas Muhdor bin Muhammad. Inilah, coba dibaca muqaddimah halaman 17. Halaman 17. Jadi kitab Abnaul Imam itu pertama kali karya dari Ibnu Toba yang pertama, wafat tahun 199 Hijriah. Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau Al-Muhajir versi Ba'alawi belum lahir, karena lahirnya Imam Ahmad Al-Abbah itu katanya tahun 240. Katanya lagi 241, 260, 273, 279, dan 210. Ada 5 versi tahun kelahiran dari Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir. 5 versi, mana yang benar? Jadi ini belum lahir Imam Ahmad Al-Abbah, ini sudah meninggal dunia. Ibnu Toba yang pertama, pengarang kitab Abnaul Imam ini 199 Hijriah, sudah wafat. Ini loh cara memahami isi kitab itu. Ibnu Toba itu wafatnya tahun 199 Hijriah. Kok bisa menambah Abdullah, anaknya Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau Al-Muhajir itu? Nggak ada, nggak bisa. Ya, ini tolong lihat Kang Mas Muhdor. Oh, ngomong sakarepe dhewe, malah mau mengadu domba bangsa ini. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah dan pengikut sampean, muhibin jenengan. Ketemu dengan saya,
Kanjeng Raden Tumenggung, Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan libatkan orang lain. Kita ketemu empat mata bukan 2 mata, 4 mata. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria. Saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara, seorang senopati. Saya tidak akan mengorbankan pengikut-pengikut, pengagum-pengagum saya, santri-santri saya. Saya akan tatak menjalani, resiko saya tanggung sendiri. Ayo ketemu dengan saya 4 mata. Nanti kalau adu kitab, adu data, analisa, ya, akal bukan okol, nggak berhasil, kita panco aja. Kita panco aja. Adu panco, engkol. Ya. Tapi syaratnya tidak boleh melibatkan siapapun. Saya tidak ingin terjadi perang saudara seperti tahun 65, tahun 48. Saya nggak ingin. Lebih baik saya yang hancur daripada pengikut saya yang hancur. Ini kesatria. Ini kesatria namanya. Tapi kalau tidak kesatria, ya, ayo maju. Kita akan kasih shock terapi pada pengikut Dajjal Kiai Imad itu. Kita kejar kemana? Ke Malang, ke Jember, ke Surabaya. Itu namanya bukan kesatria, Kang. Kalau kesatria nggak seperti itu, ayo berhadapan langsung dengan saya. Saya terah asli Wali Songo dan Jawa. Tolong dikoreksi lagi bacaannya, pemahamannya, ya, dan minta maaf ke seluruh umat Islam karena jenengan telah melakukan provokasi adu domba. Saya tidak pernah mengajarkan ajaran kekerasan radikalisme seperti Anda. Mohon maaf, saya sebenarnya marah, tapi saya tidak mau menjawab dengan amarah. Jenengan marah, saya tidak mau marah. Walaupun sebenarnya saya tidak membela Tengku Mudakori sepenuhnya, tidak. Itu urusan pribadi beliau, walaupun sama-sama setujuan. Karena jenengan mengaitkan bahwa yang mendukung Kiai Imad semua itu adalah Dajjal. Ya termasuk saya, Dajjal. Berarti termasuk saya. Nanti Dajjal itu termasuk saya. Dan jenengan menggerakkan, memprovokasi orang-orang Surabaya, Madura, Pasuruan, Bangil, Probolinggo, orang-orang kita semua bergerak, kita usir loh, karepmu piye? Berarti Anda termasuk orang yang tidak memiliki rasa terima kasih. Dulu yang menolong kakek Anda, Habib Soleh Tanggul itu siapa? Sehingga bisa menetap di Tanggul Jember sana. Jenengan lupa daratan, kacang orang ninggal lanjaran, tapi lebih banyak melihat lautan. Sahabat-sahabatku sekalian, dari tayangan video yang baru saja kita saksikan, maka kita bisa meneliti, mencermati, dan bisa mengambil kesimpulan masing-masing. Silahkan mana yang sekiranya memang lebih akurat data dan faktanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan terus kita berupaya, berusaha menggunakan akal dan pikiran kita, kejernihan hati kita untuk mencari kebenaran dari manapun sumbernya dan menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya. Semoga bermanfaat. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.